Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dengan nomor 203. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir tes mining saya dengan topik ulasan smartphone. Langsung saja, di sini pengertian topik modeling dan tujuan. Topik modeling adalah teknik dalam text mining dan NLP yang digunakan untuk menemukan struktur atau pola tematik tersembunyi dalam kumpulan dokumen teks secara otomatis. Lalu tujuan utama topik modeling adalah untuk menyederhanakan dan memahami kumpulan dokumen dalam jumlah besar dengan cara menemukan tema-tema tersembunyi dalam teks. Setelah itu ada manfaat perbedaan topik modeling dengan klasifikasi atau clustering teks. Manfaat topik modeling mempermudah klasifikasi tanpa label, mendukung analisis sentimen dan rekomendasi. Lalu perbedaan topik modeling bersifat unsur filsafat. Satu dokumen bisa mengandung beberapa topik dan fokus pada tema dokumen. Selanjutnya ada prinsip kerja LSA dan LDA. LSA menggunakan dekomposisi matriks pada matriks dokumen kata untuk menemukan asosiasi laten antar kata dokumen. Dan LSA menganggap bahwa makna kata dapat dipahami melalui konteks penggunaannya dalam dokumen. Lalu ada LDA. LDA adalah model probabilistik generatif yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah kumpulan dari beberapa topik. Selanjutnya ada perbedaan utama. Di sini ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama itu aspek asumsi modelnya itu LSA itu linear dan LDA probabilistik. Lalu aspek kedua pendekatan statik, LSA itu SPD dan LDA itu distribution. Lalu aspek output, LSA itu matriks semantik dan LDA itu distribution topik per dokumen. Lalu untuk aspek kelebihan kekurangan, LSA itu cepat cocok untuk data kecil, tidak menangani ambiguitas kata, dan LDA itu lebih interpretatif atau fleksibel, lalu lebih kompleks. Selanjutnya ada contoh sederhana pengelompokan. Misalnya terdapat 50 dokumen ulasan pengguna smartphone yang mencangkup beberapa aspek. Dokumen 1 sampai 25 banyak membahas fitur kamera, layar, dan hasil foto. Lalu dokumen 26 sampai 50 lebih banyak membahas baterai, performa, pengisian daya, dan kecepatan. Lalu LSA mengelompokkan dokumen berdasarkan kemunculan kata-kata penting seperti kamera, foto, layar masuk ke topik visual. Baterai, pengisian cepat masuk ke topik performa. Lalu LDA akan menghasilkan dua topik utama, yaitu topik 1 itu kamera, foto, dan lain-lain. Lalu topik 2 itu baterai, pengisian, dan lain-lain juga. Setelah itu lalu dokumen 1 sampai 25 cenderung memiliki probabilitas tinggi terhadap topik 1. Lalu dokumen 26 sampai 25 lebih dominan ke topik 2. Selanjutnya di sini ada dataset dan pre-processing teksnya. Dataset berisi 50 ulasan smartphone yang bersifat positif, netral, dan negatif. Pre-processing dilakukan dengan cara melibatkan Python meliputi lower casing, pembersihan karakter, tokenisasi, dan stop word removal. Contoh hasil pre-processing yaitu kamera smartphone jernih, hasil fotonya dan tajam. Lalu ada analisis LSA dan LDA. Analisis LSA ini dilakukan dengan membuat matriks TF-IDF menggunakan vectorizer lalu menerapkan TF-CVD untuk mengekstrak dua topik utama. 5 kata terpenting dari masing-masing topik ditampilkan dan hasilnya dievaluasikan. Lalu analisis LDA dilakukan dengan tokenisasi, pembuatan direktori dan korpus. Lalu membangun model dengan dua topik, hasilnya menunjukkan kata penting pada topik 1 seperti kamera, foto, layar, dan pada topik 2 baterai, pengisian, distribusi. Topik per dokumen bervariasi, misal dokumen 1 lebih dominan, topik 1 itu 80%, sedangkan dokumen 5 itu dominan, topik 2 itu 65%. Mungkin langsung saja ke codingan bagian visualisasinya. Jadi di sini saya menggunakan pip install terlebih dahulu, lalu saya menambahkan library. Lalu setelah itu di sini ada undo NLTK-nya. Lalu saya membuat data dokumen sebanyak 50 terkait
ulasan smartphone. Setelah itu ada bagian preprocessingnya, dan di bawahnya adalah contoh dokumen setelah di preprocessing. Misalnya yang pertama itu kamera smartphone jernih, hasil fotonya tajam. Yang kedua, baterai awet, pemakaian normal. Setelah itu ada bagian LSA atau analisisnya. Jadi di sini tuh bagian topik LSA-nya itu ada topik 1 dan topik 2. Misalkan topik 1 ini itu ada tajam, kamera, video, call, dan smartphone. Di topik 2 ada cepat, daya, mendukung, berat, dan game. Setelah itu ada bagian visualisasi LSA 2 dimensi. Jadi di visualisasi LSA 2 dimensi ini menunjukkan dokumen ulasan berdasarkan dua komponen utama. Titik mempresentasikan dokumen yang berdekatan dan memiliki topik yang mirip. Lalu di sini ada bagian LDA, bagian allocation-nya. Setelah itu ada topik LDA-nya juga. Di topik satunya itu ada kamera, tajam, layar, smartphone, tangan, jari, dibandingkan, dan lain-lain. Lalu di topik 2-nya ada cepat, malam, membantu, ponsel, daya, mode, fitur, kondisi, air, dan unlock. Lalu di sini ada distribusi topik per dokumennya. Jadi untuk distribusinya itu dari dokumen 1 sampai 50. Setelah itu ada evaluasi, skornya berapa. Jadi untuk skornya itu ada 0,6189. Setelah itu di sini saya membuat visualisasi LDA-nya. Jadi visual interaktif LDA menunjukkan dua topik dalam bentuk lingkaran di mana ukuran menunjukkan proporsi dan jarak menunjukkan perbedaan topik di kanan. Ditampilkan 30 kata paling relevan dan membentuk topik secara keseluruhan. Mungkin langsung saja lanjutkan di PPT-nya. Jadi untuk perbedaannya, perbandingan atau perbedaannya, nah di sini ada perbandingan hasil LSA dan LDA-nya. Mungkin salah satu aja ya di bagian kekuatan dan kelemahannya. Misalkan kekuatan di LSA itu cepat dan ringan dan cocok untuk dataset kecil, dan LDA itu lebih bermakna dan bisa menangani topik campuran. Lalu untuk kelemahannya, LSA itu kurang interpretatif jika dimensi rendah, lalu LDA itu butuh komputasi lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada interpretasi dan kesimpulan. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa baik LSA maupun LDA menghasilkan dua topik utama, yaitu topik seputar kamera dan visual serta topik terkait baterai dan performa. RDA lebih unggul karena memberikan distribusi topik per dokumen, memiliki skor sebesar 0,61 yang menandakan kualitas topik cukup baik. Oleh karena itu LDA lebih interaktif dan direkomendasikan untuk analisis topik ulasan smartphone. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.